minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tina Fatima, perwakilan dari 11-3 OTKP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqallahu ala fi kitabihil karim. Faya rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah menghadirkan kita semua di kesempatan kali ini, meskipun sedang dalam masa pandemi saat ini, dan yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Dan tak lupa juga kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kita semua. Dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, guru-guru, para staf SMK Pasundan 1 Banjaran, dan tak lupa juga kepada teman-teman yang saya sayangi. Pada hari ini, tidak hanya kita di Indonesia, tetapi juga semua manusia di dunia, semua sedang mengalami kondisi saat ini yang bahkan tidak terbayangkan sekalipun oleh kita semua. Kondisi ini bisa bermakna berbagai, karena yang namanya musibah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan bahwa ketika sebuah musibah datang kepada seorang mukmin, itu adalah ujian yang Allah siapkan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Tapi ketika sebuah musibah datang kepada orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebuah azab kecil sebelum azab yang sebenarnya menunggunya di akhirat kelak. Kalau semua orang ini tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman yang saya sayangi dan semua pihak yang saya hormati, dalam menyikapi dan menghadapi kondisi saat ini, kita sebagai umat Islam sudah mendapatkan tuntunan bagaimana harus bersikap, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa yang namanya ujian ini akan senantiasa akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih manakah di antara semua hambanya yang pantas dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, untuk menyikapi atau menghadapi kondisi seperti ini, banyak sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan sikap seperti apa yang harus dalam muncul di jiwa kita. Salah satunya dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 156, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami dikembalikan. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut kita sebagai seorang mukmin ini adalah sebuah gambaran. Ketika kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka satu hal yang pasti yang harus kita lakukan, kita yakin apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita saat ini adalah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Bahkan di balik pandemi saat ini sahabat, kondisi sakit ataupun susah sulit ini bisa menjadi pintu pembuka dibersihkannya jiwa-jiwa orang mukmin dari berbagai kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak sepatutnya kita dalam kondisi ini kita berputus asa. Justru dalam kondisi seperti ini, yuk mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari kita lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata membuktikan bahwa sekuat-kuatnya manusia, sepintar-pintarnya akal manusia, hanya dengan satu virus yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, la haula wala quwwata illa billah. Tidak kuasa, tidak ada kekuatan. Semua manusia tunduk, semua manusia merasa salah di hadapan satu virus yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Ini bukti kekuatan Allah Subhanahu wa taala sahabatku. Ini bukti kelemahan kita, maka apalagi yang kita tunggu? Mari kita lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam momentum Ramadan saat ini, jadikan Ramadan kali ini sebagai ajang kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menghadirkan karya-karya terbaik, menghadirkan amal terbaik. Karena bagi seorang mukmin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menegaskan bahwa tidaklah Rasulullah menimpakan, tidaklah Allah menimpakan musibah atau rasa sakit kecuali adalah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Sahabat, mudah-mudahan dalam momentum Ramadan, dengan keistimewaannya Ramadan, mudah-mudahan kita semua bisa memaknai kondisi musibah saat ini. Jadikan titik ini kita bertawakal kepada Allah. Jadikan titik ini menjadi titik balik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini sebagai penguat, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini dan juga pandemi saat ini, hadirnya COVID-19 ini, kita bisa menjadi lebih kuat kepada Allah, lebih yakin kepada Allah. Sekian yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama membenah diri kita,
bersama-sama menghadapi ini semua dengan keyakinan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.